Ya. Jika Tuhan kasih kita hidup sampai 2025, 2030, Anda akan ingat waktu itu kita putar lagu, nggak bisa menyanyi, Anda akan ingat momen ini. Ya? Ya. Baik saudara-saudara, saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan saat ini terambil dari dua bagian. Bagian yang pertama terambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasal 3 ayat 1-7, dan pembacaan yang kedua akan terambil dari kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 12 dan 13. Sekali lagi yang pertama Kisah Para Rasul 3 ayat 1-7 dan 1 Yohanes 4 ayat 12-13 sebagai bagian yang kedua. Mengawali pembacaan dan perenungan firman, mengawali pembacaan dan perenungan firman, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan, kami mau belajar tentang Tuhan. Kami mau tahu Tuhan mau bilang apa dalam hidup kami. Tolonglah kami ya Roh Kudus, kasihanilah kami, berbicaralah untuk kami, supaya kami tahu apa yang harus kami perbuat. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1-7. Itu yang pertama yang berbunyi, Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah."
Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Dan yang kedua, dari surat Yohanes pertama ayat 12 sampai dan 13. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan di saat ini. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan, dan yang melakukan kebenaran firman hari lepas hari. Ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Apa kabar? Baik? Dingin. Om Liam bilang dingin. Oh, baik. Saya senang lihat muka-mukanya pagi hari ini. Apa kabar Om Yan? Oh, senyumnya bagus sekali bersama Tante. Iya, ada yang ulang tahun. Mana yang ulang tahun? Oh, di belakang, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Ada yang tangannya kena siram air panas. Semoga cepat sembuh ya. Kenapa perlu bertanya? Kita satu persekutuan, kita harus saling mengetahui kabar masing-masing, saling mendukung. Steve, apa kabar? Baik? Puji syukur. Kita perlu bertanya itu. Ya. Iya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi selamat hari Minggu dan selamat memasuki Minggu Advent yang kedua bagi kita, tetapi juga bagi yang ada di rumah. Iya, saat ini kita memasuki Minggu Advent 2. Lilinnya menyala 2 lilin. Pertanyaannya, apa itu Minggu Advent? Saya nonton dalam ibadah minggu lalu dengan Pendeta Nelson ya, itu sudah dijelaskan bahwa Advent berasal dari bahasa Latin Adventus yang berarti kedatangan. Kita sudah dengarkan itu. Dalam hal ini diartikan kedatangan penolong, yaitu Allah itu sendiri. Oleh karena kedatangan itu sudah dekat, maka orang harus menanti sambil bersiap-siap. Kan? Dengan demikian kita sering menghubungkan kata Advent dengan istilah minggu penantian. Kalau orang sudah bilang minggu Advent, itu berarti di pikiran kita, oh minggu penantian. Tapi kalau sebelum Paskah kita suka bilang minggu sengsara. Karena itu sebelum Tuhan Yesus disalibkan, jadi itu minggu sengsara ada 7. Tetapi kalau sebelum Natal ada minggu Advent atau minggu penantian itu 4 minggu. Iya, pertanyaannya saya perdalam. Kalau kita tanya apa itu Advent, kita sudah tahu, oke minggu penantian. Tetapi saya perdalam lagi, kita menanti apa? Kita menanti Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang di kandang domba?
Anda sedang menunggu Yesus datang. Anda dan saya sedang menanti pertolongan. Bagaimana Anda tahu Yesus datang? Kapan dia datang? Seperti apa bentuknya? Semua orang sibuk menanti Yesus datang. Tapi bagaimana Yesus datang? Itu persoalannya. Ada satu keluarga, setiap hari si bapak pukul istrinya, pukul anak-anaknya. Jika keluarga itu menanti Yesus, pertanyaannya, bagaimana Yesus datang? Dengan cara apa Yesus datang untuk keluarga itu? Ada satu ibu, dia selalu menangis karena setiap mengandung dia keguguran. Sudah 2 kali mengandung, 2 kali dia keguguran. Keluarga dari suaminya mendesak dia agar memberi keturunan. Tapi dia belum bisa memberi keturunan. Pertanyaannya, Advent, minggu penantian. Pertanyaannya, Yesus datang itu seperti apa? Ada satu mevrouw, 70-an tahun, tidak bisa kemana-mana karena kakinya sudah tidak kuat berdiri lagi. Dia tidak punya uang sama sekali. Dia tidak bisa menyalakan pemanas ruangan karena dia tidak sanggup bayar tagihan listrik. Di saat kalau kita rasa sekarang suhu makin dingin, makin dingin, makin dingin. Saya ingat mevrouw itu, saya sengaja coba deh nggak kasih nyala warming. Dingin banget. Saya bayangkan bagaimana mevrouw itu. Tetangganya bahkan memberi 50 euro per bulan untuk bantu beli bahan makanan buat mevrouw ini. Saking kasihan melihat kehidupannya. Pertanyaannya, bagaimana Yesus datang untuk dia? Ada satu mevrouw, dia duduk dalam bingung dan penuh air mata. Mantan suaminya memaksa menuju pengadilan untuk perebutan hak atas anak tunggal mereka. Dia bukan hanya pikir dirinya, tapi dia berpikir tentang bagaimana nanti anaknya menghadapi situasi ini. Dia khawatir anaknya menjadi korban dari semua perebutan ini. Pertanyaannya, Advent yang bagaimana? Yesus yang seperti apa? Yesus yang bagaimana yang kita tunggu? Oh iya, nanti pokoknya tanggal 25 nyalain Natal, nyalain lilin, nyanyi-nyanyi, udah selesai. Itu yang kita tunggu. Advent yang bagaimana? Saudara-saudara, ada 2 bahaya yang muncul. Bahaya apa itu? 1, kita melemparkan Yesus dan pertolongannya terlalu jauh di depan. Saya duduk merenungkan ini. Oke, Advent itu menanti kedatangan ya, kedatangan, dan untuk kedatangan kita menanti. Tetapi ada 2 bahaya. Bahaya dalam pikiran kita. Bahaya apa? Bahaya nomor 1, yakni kita melemparkan Yesus dan pertolongan terlalu jauh di depan. Bahaya kedua, kita cenderung menempatkan diri kita dan Yesus secara terpisah. Yesus sendiri, lalu kita juga berdiri sendiri. Yesus otonom, saya juga otonom, posisinya terpisah. Saya tidak berpikir bahwa Yesus di dalam saya dan saya di dalam Yesus. Itu bahaya. Saya katakan itu bahaya. Kenapa? Ini akan membuat kita menunggu Yesus di luar, tetapi tidak menyadari ada Yesus yang adalah sumber kekuatan sedang ada di dalam kita. Itu bahaya, karena tadi Adventnya iya menanti. Jadi kita sibuk melempar keluar. Kita lupa bahwa dia ada di dalam kita. Kita duduk menunggu kapan Yesus datang tolong saya. Tapi kita lupa bahwa Yesus sudah di sini. Itu persoalannya. Ini bahaya dari konsep Advent, cara berpikir tentang Advent yang tadi, Advent yang kejauhan. Ya. Anda ingat khotbah 1 bulan lalu tentang sumur? Saya ingat di The Stromen ya. Ya, saya jangan disuruh bahasa Belanda deh. Eén, twee, drie udah haleluya. Dan ik ga slapen, ik ben moe, that's it. Ya, saya ingat khotbah itu. Waktu itu tentang sumur. Kemudian saya katakan bahwa sumur itu seperti masalah. Waktu itu khotbahnya demikian. Dan tapi sumur itu seperti masalah dan dinding-dinding sumur itu dia mengelilingi kita.
Akan tetapi diingatkan dalam khotbah itu bahwa sumur itu, dinding-dinding sumur itu otonom sendiri. Dan Anda juga sendiri, terpisah. Walau Anda atau saya, kita jatuh di dalam sumur, tapi sumur itu cuma bisa mengelilingi kita kan? Itu khotbah 1 bulan lalu. Sumur itu tidak di dalam kita, walaupun kita masuk ke dalam, tapi sumur itu, masalah itu cuma mengelilingi kita. Kalau ada orang-orang yang belajar teologi, mereka akan bilang sumur itu tidak imanen, sumur itu tidak masuk, tidak tinggal di dalam kita. Kalau masalah itu masuk dalam pikiran kita, masuk dalam diri kita sehingga buat kita dikit-dikit khawatir, takut, kecewa, mengeluh terus-menerus, itu baru tanda bahaya karena sumurnya itu sudah masuk di dalam diri kita. Itu khotbah 1 bulan lalu. Kita diingatkan bahwa kita maupun masalah itu terpisah. Itu harus kita pahami. Persoalannya sekarang, kita memperlakukan Yesus seperti sumur. Kita membiarkan Yesus di luar, terus kita di sini. Ini terbalik dengan khotbah minggu 1 bulan lalu. Ya. Justru kita harus membiarkan Yesus itu masuk di sini. Bukan sumurnya yang masuk, bukan masalahnya yang masuk, tapi Yesus yang harus masuk. Jangan biarkan Yesus di luar saja. Pertolongannya tidak harus nanti, tapi sekarang juga pertolongan itu ada di dalam kita. Konsep Advent kadang terlalu jauh kita lempar ke depan, sehingga kita terpisah dari Yesus. Kalau kita tahu bahwa Yesus ada di dalam kita, kita akan ingat, oh iya Yesus ada di dalam saya, oke? Maka kita akan ingat bahwa kalau Yesus di dalam saya, berarti sumber dari power itu ada di sini. Inside of me, inside of me, inside of you, inside of us. And we have, kita punya power untuk menghadapi persoalan kita. Kenapa? Karena saya tahu dia di sini. Dan I have a power untuk menghadapi persoalan itu. Ya, kadang kita tidak kuat melawan problem karena kita lupa kalau dia ada di dalam kita. Kalau Anda dan saya yakin dia ada di dalam kita, maka kita akan rasa power itu dari dalam yang membuat kita kuat. Walaupun lingkungan memaksa kita untuk tertunduk, menangis, dan menyerah. Ya. Walaupun lingkungan memaksa kita untuk tertunduk, menangis, menyerah, tapi power itu mendorong kita untuk kuat. Power itu memberi kita rasa tenang. Power itu akan terasa seperti lilin di dalam yang meyakinkan bahwa kita bisa lalui semua ini. Power itulah yang menjadi spirit penggerak dari dalam agar kita berlari walau rasanya kaki ini sudah hampir-hampir patah. Anda biasa nonton sepak bola? Opa Rampen nih suka nonton. Om Wes. Ya. Siapa lagi ya? Saya tidak tahu. Om Ramsey nonton juga? Tim yang mana ya? Oh Ajax, orang Amsterdam. Ya oke, baiklah. Biasanya kalau ada supporter di pinggir lapangan atau kalau nggak di lapangan lah, depan TV. Depan TV itu juga biasanya suara tetangga bisa dengar. Ya, langsung tertawa. Kalau ada supporter di depan televisi atau mungkin di lapangan, dia akan berteriak bagi tim yang dia dukung. Maka dengan power dari dalam, kita seharusnya menjadi supporter untuk diri kita sendiri. Kalau kita bisa supporter orang lain, mengapa kita terlalu berat untuk menjadi supporter bagi diri kita sendiri kan? Aku bisa. Kita bisa. Katakan itu pada diri sendiri. Anda bisa bilang, ayo, gol, sedikit lagi. Kenapa tidak bisa dorong dari dalam? Masalah sudah datang. Tetapi jadi supporter, fans untuk diri sendiri dari dalam. Aku bisa. Semua sudah datang nih. Nona ini nggak bisa. Tapi ini harus tenang. Dan harus jadi supporter untuk diri sendiri. Aku bisa. Oke, bagaimana ya? Itu pengaturan dari dalam, manage dari dalam. Itu yang akan menolong kita. Kalau bisa supporter Ajax, kenapa tidak bisa jadi supporter untuk diri sendiri?
Power itulah yang akan bersuara dari dalam dan meneriakan dukungan untuk diri kita. Konteks berpikir ini yang harus kita jaga baik-baik pada masa Advent ini. Jangan jatuh dengan melempar Yesus terlalu jauh, tetapi ingat, Yesus sudah ada di sini. Ya. Oke saudara-saudara, mari kita fokus dengan firman hari ini. Hari ini saya terbeban sekali untuk membagi satu makna Advent yang baru bagi kita. Apa maknanya? Saya mau share berdasarkan Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 7 yang kita baca tadi. Ya, dan 1 Yohanes 4 ayat 12 dan 13. Saudara-saudara, saya duduk merenungkan Advent. Saya kalau khotbah tuh itu ya, mikir, renung, pasti begitu. Saya yakin pendeta lain juga demikian. Saya merenungkan Advent, terus pandemik, Corona. Berapa minggu lalu tuh saya merenungkan makan perjamuan bersamaan dengan pandemi Corona, orang yang gak bisa makan. Itu apa artinya ya Tuhan? Sekarang giliran saya merenungkan, Tuhan ini minggu penantian, tapi dalam masa pandemi Corona. Jujur saya sedih sekali. Apa arti Advent ini bagi kami ya Tuhan? Itu pertanyaannya. Kami semua mengharapkan Engkau. Kami butuh Engkau hadir. Dan dalam perenungan itulah saya memilih ayat-ayat ini. Pembacaan kita tadi. Kita mungkin sering mendengar cerita Petrus menyembuhkan orang lumpuh ini. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 7. Orang mungkin akan bilang begini, Nona Pendeta, ini kan cerita Petrus menyembuhkan orang lumpuh ya. Ini bukan cerita Advent. Ini bukan cerita minggu penantian Tuhan. Khotbah-khotbah Advent itu Nona harusnya berhubungan dengan cerita menanti Yesus datang. Misalnya, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Seperti Yohanes Pembaptis di padang gurun. Anda mungkin bisa bilang juga begini, Nona Pendeta ini cerita tentang orang lumpuh yang ketemu Petrus di bait Allah. Lalu dia minta sedekah dari Petrus. Terus Petrus bilang, aku gak punya apa-apa. Yang emas dan perak tidak ada padaku. Namun Petrus memberi dia sesuatu yang lain, yaitu Allah itu sendiri. Dan Petrus berkata, demi nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah. Ini cerita kesembuhan biasa menurut kita. Lalu apa hubungannya dengan Advent kita saat ini? Saudara-saudara, sengaja saya memilih bagian firman Tuhan ini untuk kita renungkan makna baru dari Advent itu. Perhatikan. Di sini ada dua tokoh dalam cerita. Pertama orang lumpuh, dan yang kedua Petrus dan Yohanes. Tetapi lebih difokuskan pada Petrus. Sebenarnya, jadi ada orang lumpuh, lalu ada Petrus di sini. Masing-masing mereka punya persoalan. Orang lumpuh tidak bisa bekerja, sehingga uangnya nggak ada. Dan dia tinggal dalam kemiskinan. Dia juga harus menghadapi tekanan sosial dari masyarakat karena disabilitas yang dia alami. Ini masalah, ini problemnya orang lumpuh. Dan dia berharap ada perubahan dalam hidupnya. Minimal dia dapat uang untuk bertahan hidup satu hari saja. Itu Advent bagi si lumpuh. Ya, itu pengharapannya si lumpuh. Nah, Petrus pada sisi yang lain juga punya masalah. Apa masalah Petrus? Jemaat Kristen mula-mula itu dikejar-kejar dan dimusuhi. Semoga nanti kita ada waktu PA gitu, kita cerita tentang jemaat Kristen mula-mula itu hidupnya kayak apa, serius. Tapi jangan sekarang, after Corona dulu ya. Itu mereka benar-benar dikejar-kejar, itu mereka disiksa. Si Yohanes Pembaptis dipotong lehernya, kemudian Petrus disalibkan terbalik, mereka tersiksa sekali. Kalau Anda baca kitab-kitab ini Perjanjian Baru, kemudian ada cerita akhir zaman, siksaan, karena memang mereka sedang tersiksa. Ya, itu suatu saat, nanti lain kali kita cerita itu. Nah, Petrus itu dia sedang dikejar-kejar dan itu real. Ancaman kematian sangat dekat dengan hidup Petrus. Petrus disalibkan dalam posisi terbalik. Dengan demikian kita bisa bilang bahwa Petrus sedang terancam hidupnya. Itu masalah yang berat dan bisa menyebabkan kematian bagi Petrus. Tentu saja Petrus juga berharap Tuhan menolong dia.
Dan itu Advent bagi Petrus. Advent bagi si lumpuh tadi adalah ya dia bisa makan hari itu, dia bisa tertolong, bisa pulih. Advent bagi Petrus adalah, oh Tuhan, tolong saya. Keduanya sama-sama punya Advent masing-masing. Akan tetapi perhatikan baik-baik. Advent bagi si orang lumpuh digenapi bukan dengan kedatangan Yesus, tetapi digenapi dengan kedatangan Petrus. Hati-hati Nona Pendeta. Saya belum selesai bicara, yang di rumah pasti nonton. Advent bagi si orang lumpuh digenapi bukan dengan kedatangan Yesus, tetapi digenapi dengan kedatangan Petrus, yang merepresentasikan atau mewakili kedatangan Allah. Clear? 1 Yohanes pasal 4 yang kita baca tadi menjelaskan bahwa ketika kita mengasihi, maka Tuhan ada di dalam kita dan kita di dalam Dia, right? Betul? Saat kita mengasihi, Tuhan di dalam kita, kita di dalam Tuhan. Saya tidak tahu harus bilang apa hari ini. Tapi yang pasti saya cuma mau bilang bahwa Advent itu digenapi melalui kita. Saya tidak menyepelekan kehadiran Yesus sebagai jawaban Advent sejati. Tidak, itu tetap still like that. Tapi kita bisa dan harus menjadi bagian dari jawaban Advent itu. Amin. Ya. Persoalannya, kita sibuk menunggu Advent yang jauh, tapi kita lupa bahwa kitalah yang harus menjadi jawaban Advent itu. Kita terlalu sibuk menunggu Advent kita terjawab, tetapi kita lupa bahwa kita bisa menjadi representasi jawaban Advent untuk orang lain. Saya duduk mikir ini lama loh. Dari hari Rabu saya duduk dengan pembacaan Markus. Saya nggak dapat apa-apa. Sampai hari Kamis saya nggak dapat apa-apa. Terakhir saya bilang, Tuhan, saya harus ngomong apa? Saya baru bisa selesai hari Jumat jam 1 malam kalau saya nggak salah. Dan saya terbeban untuk memberitahu bahwa kitalah jawaban dari Advent. Kita bagian dari jawaban Advent itu. Ya, kita terlalu sibuk menunggu Advent kita terjawab. Tetapi kita lupa bahwa kita bisa menjadi representasi jawaban Advent untuk orang lain. Anak 1-8 tahun nungguin Santa Claus dan taruh sepatu masih oke. Tapi kita yang dewasa masih menunggu Santa Claus, itu aneh. Tadi Oma Wil cerita di mobil, kalau yang kecil cucunya masih menunggu Santa Claus, tapi yang besar udah enggak, apalagi kita yang dewasa. Saya juga minggu lalu ikut-ikut taruh sepatu. Plus apel dan air bersama keponakan saya. Sambil menunggu hadiah datang. Akan tetapi alam sadar saya tahu bahwa sayalah yang harus jadi Santa Claus. Toh saya yang ikut pergi beli di MediaMarkt hadiahnya kan. Sayalah atau kitalah yang harus merepresentasikan jawaban yang akan datang itu. Gimana ya bilangnya? Jesus inside of you, inside of me. So jika si A menunggu Yesus dan Anda tahu bahwa Anda dapat membantu si A itu, meski hanya dengan sebuah bantuan kecil, mengapa kita tidak dapat menolong dia? Dengan cara itu, maka Adventnya terjawab melalui Anda dan saya. Orang Kristen harus seperti jaring laba-laba yang terkoneksi. Kita cenderung kehilangan prinsip hidup mula-mula dan terjatuh pada sifat egois untuk memikirkan persoalan kita sendiri. Kita bisa lupa wajah Kristus ada di dalam wajah hidupmu, ada di dalam wajah hidupku. Biar kita penuh dosa, namun masih ada rupa Allah di dalam kita. Saat kamu melihat orang lain dari hatimu yang terdalam, kamu atau saya kita menyapa dia, kita memberi pertolongan,
maka Adventnya datang melalui Anda dan saya. Yesus datang lewat Anda dan saya. Orang lumpuh merasakan Yesus melalui Petrus. Adventnya terjawab melalui Petrus. Lalu kita bagaimana? Kalau semua masuk gereja, muka keras, dan hanya pikir persoalan diri sendiri, bagaimana Allah menjawab persoalan saya? Bagaimana ya Tuhan dengan persoalan saya ini? Kita hanya fokus di situ, persoalan gue saya tulis di layar. Kita tidak akan bisa saling memberi jawaban. Ini inti hari ini adalah kita saling memberi jawaban. Bukan nunggu jawaban sendiri. Ya. Kita masuk gereja itu sebenarnya kita sedang menunggu jawaban pribadi. Saya juga nunggu jawaban pribadi ya. Tante Lydia juga punya persoalan pasti ya. Saya juga, Om Humphrey juga. Kita semua nunggu jawaban saya kapan datang Tuhan, please. Jawab please, jawab please. Tapi hari ini firman Tuhan ingatin bahwa kita seperti jaring laba-laba. Saling memberi jawaban. Persoalannya di situ. Kita butuh untuk saling memberi jawaban. Kenapa? Kalau kita terlalu fokus pada diri sendiri tadi, Adventnya kabur. Bapak, Ibu, saudara-saudari, wajahmu wajahku adalah wajah Kristus. Hidupmu hidupku harus merepresentasikan kehadiran Allah. Berilah wajah dan hidup kita juga untuk orang lain. Maka Anda dan saya menjadi jawaban bagi dia. Ketika orang lain melakukan itu juga, jaring laba-laba itu terbentuk. Dan kita sama-sama merasakan jawaban Advent itu. Jaring kasih kita akan menyatu. Jaring jawaban Advent akan terwujud. Ada yang mungkin bilang begini, Nona Pendeta, sorry ya, ini pikiran saya ya, maaf ya Nona Pendeta, kenapa? Kalau saya keluarkan jaring saya, kayak Spider-Man gitu ya, menolong orang, saya tolongin orang lain. Pertanyaan saya, kira-kira jaring mana yang datang buat saya, Non? Jaring siapa yang datang tolongin saya? Saya harus jawab, buat jaringmu keluar. Dan jangan tunggu kapan ada jaring lain yang datang menghampiri. Oke? Tenang. Tuhan tahu apa yang kamu buat. Dan dia tahu apa yang harus dia buat untuk Anda dan saya. Buat saja jaringmu. Jangan pikir jaring mana yang datang. Tuhan tahu apa yang Anda buat dan apa yang harus dia buat untuk Anda maupun saya. Ingat, dunia ini sedang menangis sekarang. Terlalu banyak air mata dalam tahun 2020 ini bagi banyak orang. Saya sudah berkata 1 bulan lalu, terlalu banyak orang hilang pekerjaan. Terlalu banyak orang kehilangan pasangan hidup mereka akibat corona ini. Banyak anak kecil yang kehilangan orang tua dan lain-lain. Coba tanya apa arti Advent buat mereka. Advent begitu mengikis hati mereka. Menyalakan lilin Advent rasanya penuh dengan air mata yang dipenuhi dengan pengharapan. Rasanya lilin Advent menyala, tapi air mata itu bisa memadamkan lilin Advent itu kembali. Saya nggak tahu tante saya yang suaminya baru meninggal akibat corona Natal tahun ini apa rasanya. Nggak nyangka-nyangka. Itu baru satu. Lebih dari 1 juta orang meninggal akibat corona. Natal ini apa? Advent ini apa artinya? Mereka betul-betul susah saat ini. Mereka berharap Yesus datang dan memulihkan semuanya. Mereka berharap Yesus datang menghapus air mata mereka. Hari ini saya tidak punya banyak pesan seperti biasanya. Saya cuma punya satu pokok teologis hari ini. Yaitu, mari jadi jawaban Advent bagi siapa saja. Hanya satu pokok hari ini. Saya khotbah di Perki dalam tahun 2000. Ini berapa ini? 2020, mungkin 4-5 kali, saya nggak ingat lagi. Namun selama memimpin ibadah, selalu saya bawa pesan itu ada 3-5. Tapi minggu ini cuma 1. Yaitu mari menjadi jawaban Advent bagi siapa saja. Saudara-saudara, kita dengar dulu.
Saya lanjutkan. Satu pokok bagi kita hari ini yaitu mari menjadi jawaban Advent bagi siapa saja. Hari ini saya mau sharing satu hal. Jujur saya benar-benar kecewa dan marah beberapa minggu lalu. Saya sudah memikirkan bahwa saya harus sampaikan itu minggu ini. Saya kecewa dan marah beberapa minggu lalu. Saat ada yang sharing lewat telepon dan bertanya tentang kain mimbar dan lilin Natal. Ada satu jemaat yang mempersoalkan, bukan di sini, tenang saja. Ada satu jemaat yang mempersoalkan warna kain penutup mimbar dari jemaat lain. Ulang ya. Ada satu jemaat mempersoalkan kain penutup mimbar jemaat lain. Menurutnya, di jemaat lain itu, mereka tidak memakai warna ungu pada masa Advent. Kita pakai apa ya? Oh, ungu ya. Menurutnya, di jemaat lain itu mereka tidak pakai warna ungu pada masa Advent, tapi warna lain. Menurut orang ini, bahwa yang dia juga berasal dari sinode lain dengan yang dia lihat ini, dia katakan itu tidak sesuai. Karena harusnya warnanya ungu. Saya tidak bilang ini di Belanda atau di mana. Saat itu saya masih memberi respon yang tenang. Saya menjawabnya sederhana. Ya, cek saja tata gerejamu. Bagaimana? Ikuti itu saja. Jangan urusi tata gerejanya orang lain. Toh itu sinodenya lain, toh. Karena masing-masing gereja menetapkan makna yang dia yakini dan pola yang ditetapkan sinodenya. Dulu waktu masih vikaris 2 tahun kami harus hafal tata gereja setebal ini. Dan itu patokan untuk jemaat yang ada 300 jemaat dimanapun semuanya sama. Dari satu tata gereja yang sama. Jadi nggak ada yang ABCD, semuanya satu tata gereja. Jadi saya jawab, cek saja tata gerejamu seperti apa. Ya udah ikuti itu, jangan urusi tata gereja orang lain. Saya juga masih baik-baik, saya tenangkan dan saya bilang, ada satu sinode di Kalimantan saya share. Saya tinggal di Kalimantan 3 tahun, saya kerja di sana. Dan sinode Kalimantan satu-satunya sinode Indonesia yang dalam beberapa tahun ini mereka mulai mereka sudah memutuskan untuk mengajak anak-anak kecil ikut perjamuan kudus. Dan mereka punya arti di situ, arti teologis. Dan kita nggak bisa bilang kamu salah. No, mereka punya arti, mereka punya makna sendiri. Untuk itu dan anak-anak kecil saya senang sekali lihat anak-anak itu datang dan mereka juga ikut perjamuan. Anak bayi dikasih kecil-kecil di mulut mereka, semuanya dapat. Dan saya mengharap semuanya kita masing-masing punya tata gereja sendiri-sendiri. Jadi saya bilang baca saja tata gerejamu, jangan sibuk dengan tata gereja jemaat lain. Saya juga mengingatkan bagi si penelpon ini bahwa toh nanti masuk pintu surga dan neraka, malaikat di pintu surga juga nggak tanya, dulu kain mimbar itu warnanya ungu, kenapa kamu pasang kuning? Kamu pasang kenapa warna biru? Itu malaikat nggak tanya. Saya nggak tahu apa, tapi rasanya juga nggak. Pada saat itu emosi saya masih tertahan. Akan tetapi dia lanjutkan ke pertanyaan kedua yang membuat emosi saya sudah nggak tahan lagi. Dia bilang begini, maaf Nona, kenapa? Majelis di gereja kami pada minggu Advent pertama baru saja bertengkar. Saya tanya kenapa? Bahkan setelah ibadah mereka pulang pun dengan marah-marah. Saya tanya ada apa? Kemudian dia bilang mereka bertengkar karena persoalan nanti mau bakar lilin 2 ini, itu bakar sendiri atau ambil dari lilin ini. Dan gara-gara itu majelis bertengkar, pulang habis ibadah dan masih bertengkar. Pada saat itu emosi saya sudah tidak bisa tahan lagi. Hati saya panas dan saya langsung balas. Ada berapa jemaat kalian yang kena corona? Dan itu telepon dengan emosi. Ada berapa jemaat Anda yang corona? Sudah berapa kali majelis duduk dan mendoakan mereka yang sakit? Ada berapa jemaatmu yang tidak bisa ke gereja karena kakinya sakit? Berapa kali majelis jemaat mengunjungi dia atau minimal menelpon dia? Ada berapa jemaat yang susah dan kehilangan pekerjaan?
Ada berapa kantong Albert Heijn atau kantong Jumbo atau kantong Lidl yang dibawa ke rumah orang yang susah? Inti dari pesan itu adalah berhenti berdebat tentang hal yang tidak penting. Bila kita belum bisa menjadi representasi jawaban Allah. Berhenti berdebat yang tidak penting tentang kursi harus begini, ini, dan lain-lain. Tapi jadilah representasi jawaban Advent itu dalam kehidupan setiap orang. Catat baik-baik, saya tidak menyepelekan aturan dan tata gereja. Di sini tidak ada kotaknya, tapi di kertas saya bikin kotak. Dan saya tulis, saya tidak menyepelekan aturan dan tata gereja kita. Tetapi pada masa corona ini, seluruh gereja di dunia dihimbau atau diajak untuk merawat hidup, bukan merawat simbol. Merawat hidup itu jauh lebih penting. 3 minggu lalu, saya diajak salah satu jemaat di Belanda. Saya tidak kasih tahu jemaat mana. Untuk mengunjungi satu mevrouw yang saya bilang tadi. Yang nggak bisa kemana-mana, nggak bisa nyalain verwarming. Dan tetangganya harus kasih dia, orang Belanda kasih dia 50 euro karena kasihan. Lihat dia untuk bantu beli makanan. Majelis-majelis jemaat itu membawa toilet paper, ya, bawa tisu toilet. Pokoknya ada 3 kantong besar yang mereka bawa kasih untuk mevrouw itu. Dia sambut dengan air mata, nggak ditelepon dulu, karena mereka tahu nanti dia mau siap-siap ini siap itu, nungguin majelis datang. Jadi mereka sengaja nggak telepon. Mereka bilang, Nona kalau dia nggak terima kita taruh aja di depan pintu. Karena ini juga momen corona, yang penting kita antar 3 kantong itu taruh di depan pintu. Saya ingat mevrouw itu dia sambut dengan air mata. Dan ada satu hal yang bikin saya tidak bisa lupa. Mevrouw itu cuma bilang dengan air mata, saya rasa Tuhan datang ke rumah saya. Sedih. Saya rasa Tuhan datang ke rumah saya. Ini kisah nyata. So itulah jawaban Advent. Saya ingat ada satu keluarga dalam jemaat ini juga. Saya harus sharing. Ada satu keluarga dalam jemaat ini juga yang membuat ibadah di rumahnya. Tidak perlu saya kasih tahu. Uangnya yang terkumpul berhasil dikirimkan ke berbagai tempat. Silakan perhatikan slide berikut. Ya. Uang persembahan dikirimkan, ini yang pertama saya ingat, saya ingat teman saya yang di sini. Kemudian keluarga ini mencari tempat-tempat untuk mengirimkan uang-uang persembahan mereka. Kebetulan dalam rumah itu ada 6 orang. Jadi mereka bisa beribadah sama-sama dan uang itu mereka kirimkan. Ini yang pertama. Mereka, ini yang saya ingat, ini dikirimkan ke rumah baca di Sumba. Uang persembahan itu dikirimkan ke sini. Next slide. Kemudian di rumah baca itu, ini dibelikan karpet untuk anak-anak duduk. Kemudian diberikan instalasi listrik untuk di daerah Sumba, Nusa Tenggara Timur. Next slide. Ya, mereka juga memberikan sembako dari uang persembahan yang mereka ibadah itu. Dibagikan untuk anak-anak. Oh, saya sedih sekali kalau lihat foto ini. Satu anak dia begini, dan ini gambar dari anak itu yang menerima sumbangan, donasi. Next slide. Nah, mereka juga mengirimkan uang, jadi ada beberapa tempat dikirimkan. Yang kedua dikirimkan sebelumnya. Ya, ini dikirimkan ke Yayasan Stichting Safe Generation in Papua. Di situ mereka tidak bisa untuk pergi ke sekolah, jadi ada tempat-tempat mereka belajar di halaman, di luar seperti itu. Next slide. Uang yang dikirimkan dari sini dibelikan susu dari pengajar di sana dan mereka bisa menikmati. Kalau kita minum susu, ya 1 euro kita pergi beli di toko. Tapi buat mereka, oh that's too much, ya. Jadi ini diberikan untuk mereka. Next, ya. Ini anak-anak, sebagian dari anak-anak di Yayasan Safe Generation di Papua. Ya, mereka juga diajari belajar di sana. Sorry, tangannya luka. Kalau Anda perhatikan, karena apa ya? Mereka tidak kayak kita, harus jaga kesehatan. Jadi kondisinya tangannya tidak sehat. Mereka juga ada tempat waktu untuk berdoa, jam berdoa. Next. Dari di sini juga dikirimkan, mereka bisa kirimkan itu untuk di Manado.
Saya cuma bisa pasangkan satu foto dan sebelumnya, ya di sini diantarkan. Saya tidak tahu ini mungkin beras, minyak goreng dan lain sebagainya diantarkan ke kampung-kampung yang memang membutuhkan. Next slide. Kemudian dikirimkan juga, saya nggak mengerti bahasa Belanda, saya baca saja kertas saya. Dikirimkan juga saya ingat ke salah satu korban trafficking. Saya tidak terlalu ingat pasti, tapi dia lumpuh, dia disiksa oleh tuannya di luar negeri, kemudian dia tangannya, apa kakinya, intinya dia sudah tidak bisa banyak beraktivitas, kemudian dia pulang ke Kupang dan dia sangat susah, dan dari sini mereka bantu untuk rumahnya diperbaiki maupun untuk pemasangan listrik, lalu dikirimkan juga untuk PAUD di Maluku, lalu dikirimkan juga untuk LAI, Bible Foundation, untuk mencetak lebih banyak Alkitab dan dikirimkan ke Nias. Next slide. Ya. Nah saudara-saudara, inilah yang dibilang berhenti merawat simbol, tapi marilah merawat hidup. Ingat sekali lagi, merawat simbol itu penting, tapi tidak bisa lebih daripada merawat hidup. Tanpa sadar, mereka telah menjadi jawaban Advent bagi orang lain. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Catat baik-baik, saya mengatakan ini bukan untuk menjadi pendukung keluarga ini atau keluarga itu dalam jemaat ini. Mereka juga tidak tahu sebelumnya saya khotbah tentang apa hari ini. Saya bukan, saya menampilkan ini untuk menyebutkan keluarga A atau keluarga B di Perki, tidak. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya harus menyampaikan apa yang wajib saya katakan. Saya mengatakan ini agar menjadi motivasi bagi kita untuk bersama-sama merepresentasikan jawaban Advent itu selama nafas masih di kandung badan. Pertanyaannya, Nona Pendeta, saya juga mau menjadi representasi jawaban Advent. Lalu bagaimana memulainya? Saya tulis di situ, harga satu sepatu boat 100 sampai 150 euro. Betulkah? Toh tahun ini kita tidak under half meter kan? Orang juga tidak lihat ke kita pe kaki. Karena nanti Natal itu pas duduk, kita under half meter. Itu under half meter, baking kong nyana ada orang liang ngana pe kaki. Itu bot lama juga dikas masih bagus toh? Masih bagus. Itu baju yang tahun lalu juga masih bagus. Orang Manado bilang nyana ada orang ingat itu ngana pe baju dari tahun lalu. Pakai saja. Toh? Kalau ada yang bilang, itu baju dari tahun lalu, injak saja DP kaki, nanti dia diam. Itu baju tahun lalu, injak saja DP kaki ya. Simpan itu 150 euro. 150 euro itu antar 3 kantong belanja, bagi di orang yang susah, orang yang tinggal sendiri, atau bagaimana caranya. Lakukan sesuatu. Natal tahun ini harus berbeda. Kalau selama ini kita tunggu jawaban Advent, mari kita menjadi jawaban Advent. Jangan sibuk minta Tuhan selalu fokus pada persoalan kita, tapi lakukan apa yang kita bisa untuk orang di sebelah kita. Saya tulis di sini, jangan ikut-ikutan DPRD Jakarta. Silahkan kalau ada di video, biar saja di Indonesia dengar, please. Saya tulis di sini, jangan ikut-ikutan DPRD Jakarta yang orang lagi susah minta kenaikan gaji 700 juta per bulan atau setara 41.000 euro per bulan satu orang. 41.000 euro per bulan satu orang atau setara dengan 522.000 euro per tahun per orang. Gila. Ya, gila. Orang banyak sedang tersiksa dan mereka atau mungkin juga kita sedang berfoya-foya. Stop. Mari bukan menghina mereka juga, tapi mari tunjukkan bahwa kita bisa menjadi representasi jawaban Tuhan. Tiba-tiba otak saya ingat, Nona, kalau besok ketemu Nona ada berjalan, ada belanja, Nona, baju tahun lalu. Ya, kita harus tetap ingat, bolehlah beli.
Tapi ingat rem, ingat orang lain, ya. Kalau kita tidak membagi apa yang kita punya dalam bentuk uang, bagi senyuman, bagi dukungan, bagi semangatmu, bagi orang lain. Banyak kok dalam jemaat yang tiap minggu kita doakan, mereka sakit, teleponlah atau minimal kirim pesan. Toh, kirim pesan, shalom, apa kabar? Semoga Tuhan kasih kuat, kami belum bisa datang, tapi kiranya Tuhan kasih kuat. Satu pesan kecil saja, toh itu baik. Ingat, wajahmu, wajahku adalah cerminan wajah Kristus. Beri senyuman, beri dukungan, telepon mereka yang berbeban berat, beri semangat. Niscaya Andalah jawaban Tuhan yang ditunggu-tunggu. Sayalah, kitalah jawaban Tuhan yang ditunggu-tunggu. Selamat menjadi jawaban Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Ya, saudara-saudara dipersilakan berdiri. Kali ini saya sudah ketik pengakuan iman rasuli, biar saya tidak lupa lagi. Mari bersama segenap orang percaya dari segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, kita akan masuk di dalam doa syukur. Kita akan mendoakan Bapak John Irawan yang berulang tahun di hari ini, juga Saudara Makayo Titale, Steve De Freitas, Bapak Roy Vogel, Ibu Siska Latumahina, Bapak Rudi Watimena, Ibu Ade Marpaung, Ibu Nona Rusli Maitimu, Ibu Will Mostart yang sedang sakit ataupun mungkin dalam proses penyembuhan. Ada Ibu Giok Mohtar, Ibu Tino Kaicili, juga Ibu Lili Tobing, dan beberapa pokok doa lainnya. Saya ajak, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Ya Yesus Tuhan kami, Allah penyelamat kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Terima kasih banyak untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami boleh beribadah di sini. Kami boleh duduk tenang dan kami dengar apa yang Tuhan mau kami buat dalam hidup. Kami mengaku banyak kali kami belok dari Tuhan punya jalan. Kami tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tetapi terima kasih Tuhan, kalau saat ini Tuhan masih kasih kami kekuatan untuk hidup hari ini. Ajar kami Tuhan, untuk hidup lebih baik daripada hari yang kemarin. Tuhan yang Maha Baik, kami bawa pergumulan-pergumulan kami di saat ini. Ketika kami sedang duduk sama-sama seperti ini Tuhan, di dalam jemaat Perki Nederland ini Tuhan, baik di Perki Almere, Perki Amsterdam Zuidoost, Perki Arnhem, Perki Den Haag, Perki Voorburg, juga Perki Zwolle ya Tuhan Yesus. Ketika kami berdoa sama-sama saat ini, kami teringat masing-masing kami juga punya pergumulan-pergumulan yang ada. Kami taruh hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap anak Tuhan yang sedang berdoa di saat ini. Tuhan melihat kami Tuhan. Tuhan mengetahui seluruh pergumulan kami. Tiap-tiap rumah tangga yang sedang berdoa di saat ini. Tuhan berkati dan Tuhan dengar Tuhan. Setiap hati yang sedang berteriak kepadamu. Tuhan, dengarkanlah setiap pergumulan dari jemaat-jemaat ini ya Tuhan. Kami teringat akan mereka yang sakit ya Tuhan Yesus Kristus. Dengan nama-nama yang sudah kami sebutkan ini. Tuhan, berbelas kasihlah Tuhan
Untuk mereka yang sakit, kami taruh mereka di dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Kami minta urapan-Mu Tuhan. Kami minta Tuhan Yesus, jika Tuhan berkenan, pulihkanlah mereka ya Bapa. Kami hidup dari kehendak dari-Mu Tuhan, dan dari apa yang keluar dari ucapan-Mu. Jika Engkau berkenan ya Bapa, pulihkanlah mereka ya Bapa. Baik yang masih sakit maupun yang ada dalam proses penyembuhan, kami taruh mereka semua ya Tuhan. Kami berdoa untuk seorang ibu Tuhan yang akan menghadapi proses operasi beberapa saat ke depan. Tuhan Yesus Kristus, kami bawa dia ke dalam tangan Tuhan. Beri dia yakin di dalam hati bahwa Tuhan mendampingi dia. Bahkan kapanpun proses operasi itu, kami tahu Tuhan berdiri di samping meja operasi itu Tuhan. Tuhan merawat ibu ini Tuhan. Tuhan bekerja melalui dokter, tenaga medis yang ada Tuhan. Tolong ibu ini dan berkati semua orang yang sakit dimanapun, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Kami juga teringat ya Bapa akan saudara terkasih kami yang berulang tahun di saat ini. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang Tuhan beri hidup saat ini. Berkati orang ini Tuhan. Berkati Bapa terkasih ini, beri dia kekuatan, beri dia kasih karunia-Mu Tuhan, tambahkan hikmat-Mu Tuhan bagi dia. Tunjukkan Tuhan apa yang Tuhan mau dia buat selama nafas hidup ini masih ada. Tolong dia untuk jadi berkat, jaga keluarganya Tuhan, kami taruh ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa di saat ini bagi kegiatan dari BPNB ya Tuhan Yesus Kristus, persiapan perayaan Natal dan 90 tahun Perki di Belanda. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kegiatan-kegiatan yang ada, termasuk persiapan-persiapan yang ada. Tolong semua persiapan ini Tuhan. Biarlah perayaan Natal ini membawa sukacita untuk Tuhan. Tolong Tuhan agar melalui Perki ini, Perki menjadi berkat. Setiap kegiatan yang ada menjadi berkat. Bukan hanya untuk Perki, tapi untuk siapa saja di sekeliling kami. Terima kasih banyak, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga untuk pengurus Tuhan maupun majelis jemaat, juga hamba Tuhan yang melayani di sini dengan keluarga masing-masing Tuhan Yesus. Bahkan semua orang Tuhan yang mengatur, merapikan, membersihkan gereja ini atau ambil bagian dalam hal-hal yang apapun itu Tuhan. Tuhan berkati hidup mereka. Tolong mereka yang bekerja, tolong mereka yang melayani Tuhan. Kami minta kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk pemerintah Tuhan baik di Indonesia maupun di Belanda. Kami minta kasih karunia Allah, berbelas kasihlah, berilah hikmat-Mu bagi mereka, agar mereka tahu apa yang harus mereka buat, terutama di momen pandemik ini Tuhan. Beri mereka hikmat untuk tahu bagaimana menolong, mengatur bangsa ini Tuhan. Tolong ya Tuhan, tolong mereka, tolong mereka. Kami teringat semua orang yang susah di seluruh dunia Tuhan. Tolonglah dunia yang sedang menangis ini Tuhan. Tolonglah kami merindukan Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Tolonglah setiap orang yang sampai dengan saat ini menangis karena sakit penyakit, karena virus ini atau karena apapun, karena kelaparan, kesusahan di seluruh dunia. Tolonglah kami semua dan pakai kami juga untuk menjadi jawaban dari Tuhan bagi siapa saja. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan sembahyang kami. Ini doa kami Tuhan dan pergumulan kami. Kami bawa doa ini Tuhan dan pergumulan kami. Bukan di dalam nama lain, melainkan di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada akhirnya Tuhan, kami juga akan memberi persembahan. Berkati persembahan yang ada. Terimalah persembahan ini dan pakailah untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Dan akhirnya Bapa, kami akan naikkan doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat kasih dalam Yesus Kristus, tibalah saatnya untuk ajakan persembahan bagi jemaat di sini dan juga jemaat di rumah masing-masing. Dengan itu, dengan sebagai ayat pengantar persembahan dari Mazmur 4 ayat yang ke-6, demikianlah bunyinya, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Dan jemaat di rumah dapat memberikan persembahannya melalui rekening setempat. Dan karena waktu sudah mendesak, kita akan melanjutkan untuk menutup ibadah ini. Terima kasih. Kita akan masuk dalam penutup. Pada akhir ibadah ini kita bisa memberikan persembahan kita. Kita dengarkan bersama Kidung NKB nomor 188, satu bait saja tiap langkahku. Ya. Saya persilakan jemaat untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dan jadilah jawaban Advent untuk orang-orang di sekelilingmu. Percayalah, jawaban untukmu sudah Tuhan sediakan. Mari terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Ibadah kita selesai, selamat hari Minggu, Shalom. Sekaligus selamat hari Natal dan menyongsong tahun baru bagi kita sekalian. Saya tidak berjumpa lagi beberapa waktu ke depan dengan saudara-saudara. Saya ucapkan selamat Natal dan tahun baru. Warta Jemaat Minggu 6 Desember 2020. Atas nama Badan Pengurus dan Jemaat Perki Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Nona Pendeta Rizwan Ratu Perisa yang telah memimpin ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah hari Minggu tanggal 13 Desember akan dipimpin oleh Pendeta Alex Papai di Gereja The New Stad, dimulai pada jam 9.30 pagi. Kebaktian ini dapat juga diikuti melalui online streaming dan untuk linknya dapat menghubungi Badan Pengurus. Pada hari Rabu 9 Desember 2020, pukul 19.30 akan diadakan pemahaman Alkitab online dan dipimpin oleh Pendeta Ida Ana Riaurika Patinama. Skype kode dapat menghubungi Badan Pengurus Perki Amsterdam Zuidoost. Perki Amsterdam Zuidoost juga mengadakan tiki kotak persembahan syukur 2020
di bulan Desember ini. Dana ini dipergunakan untuk pelayanan diakonia Perki Amsterdam Zuidoost. Linknya akan dibagikan kemudian. Terima kasih sebelumnya. Kolekte persembahan yang telah didoakan dapat Anda berikan pada kantong kolekte yang tersedia atau mengirimkan kepada Perki setempat. Bagi jemaat Perki Amsterdam Zuidoost, Anda dapat mengirimkan pada rekening Perki Belmermeer di Amsterdam. Rangkaian bunga pada minggu ini akan diberikan kepada Bapak John Irawan dan Bapak Liam. Sekian warta jemaat pada minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. My only joy.